Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Ratapan yang ketiga, ayat yang ke-22 hingga 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, pada hari ini mari kembali kita datang kepada Allah, memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Ya Tuhan, segala puji kami naikkan kepadamu. Engkau telah menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami boleh masuki bulan kelima di tahun 2021. 4 bulan telah kami lewati. Dan kami boleh merasakan bagaimana penyertaan-Mu, pimpinanmu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah kami senantiasa boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika kami boleh menengok ke belakang, tangan-Mu senantiasa menuntun kami. Meskipun ada hal tertentu yang mungkin tidak kami sukai terjadi, yang tidak kami kehendaki ada dalam kehidupan kami. Namun kami biarlah senantiasa belajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami kembali datang di hadapan-Mu, di mana kami beribadah untuk kembali akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu, Engkau berkenan pula mengampuni akan segala dosa-dosa kami. Kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak datang di hadapan Tuhan. Dan secara khusus hari ini kami juga akan bersama-sama untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Engkau berkenan untuk menguduskan kami, supaya kami layak untuk menerimanya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Maha Kasih yang senantiasa siap untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Di dalam ibadah kita saat ini, marilah setiap kita yang mengasihi Yesus, dengan segenap hati kita datang untuk menyembah, meninggikan dan mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Biarlah kita selalu memuji Dia, baik dalam keadaan suka maupun duka, sebab hanya Dia yang layak menerima segala pujian.
bagaikan bejana di tangan Tuhan. Bejana yang dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka hati, membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, agar setiap kita menjadi bejana yang sungguh-sungguh siap dibentuk oleh firman Tuhan. Bersama kita naikkan pujian Bejana-Mu. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kiranya lagu yang baru kami nyanyikan itu merupakan doa kami kepadamu Tuhan. Permohonan kami kepadamu Tuhan, di mana kami menyadari siapa kami sebenarnya. Kami hanya tanah liat yang siap Kau bentuk sesuai dengan kehendak dan juga rencanamu Tuhan. Dan ketika kami telah terbentuk sesuai kehendak-Mu, maka biarlah kami boleh hidup seturut dengan pimpinan-Mu dan juga rencana-Mu Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin kami pada hari ini, di mana kami kembali akan belajar firman-Mu. Engkau berkenan berbicara kepada kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkenan juga mengampuni akan segala dosa-dosa kami,
Dan Kau juga pernah menguduskan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu. Engkau mengetahui keterbatasannya, kekurangannya, kelemahannya. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kata yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu. Meskipun lokasi kita tetap bukan di gereja, tapi di rumah kita masing-masing. Saya harapkan Bapak Ibu bisa hadir, bisa ikut ibadah ini bersama dengan keluarga Bapak Ibu sekalian, di mana kita boleh bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan juga Saudara, tema kita pada hari ini yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan atau hidup yang berkenan di hati Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat yang ke-22. Kita akan baca satu ayat, nanti dengan jalannya perenungan kita akan baca beberapa ayat yang boleh mendukung akan perenungan kita pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Saya ulangi ayat yang ke-B, Bapak Ibu. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar akan firman Tuhan, Alkitab, itu ada 3 orang yang dikategorikan. Hidupnya itu berkenan di hadapan Allah, dan itu diakui oleh Alkitab, Bapak Ibu. Yang pertama itu yaitu yang bernama Henokh. Henokh ini adalah keturunan dari Adam, anak cucunya dari Adam kalau kita baca Kejadian pasal yang ke-5. Nah, siapa Henokh sebetulnya? Itu nanti kita akan belajar bersama. Kemudian yang kedua itu yaitu Tuhan Yesus, yang dikatakan hidup berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga yaitu Daud, yang disebut juga sebagai hidup yang berkenan di hati Allah. Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Henokh, siapa Henokh sebetulnya? Henokh itu kalau kita baca Kejadian pasal 5, 22-24 dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kemudian jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah Bapak Ibu, kita melihat Henokh itu siapa? Yaitu keturunan anak cucu dari Adam. Dikatakan dia itu orang yang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bahkan kematiannya pun tidak mati secara normal, tapi dia diangkat oleh Allah, sehingga dalam dunia ini kita tidak menemukan jasad akan Henokh tersebut. Maka tidak heran kalau dikatakan dia itu adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Hidup bergaul dengan Allah artinya dia itu bergaul dengan begitu baik dengan Allah, hidup seturut dengan perintah-perintah Tuhan. Maka Allah begitu mengasihi dia sampai waktu dia mati, sama seperti Musa juga, dia diangkat tidak mati dengan cara dikubur di atas muka bumi ini. Yang kedua yaitu Tuhan Yesus, yang dikatakan orang yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kita baca Lukas 2:52 dikatakan seperti ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita tahu siapa Yesus sebetulnya. Dia adalah seorang anak Allah yang begitu taat dengan perintah Tuhan, perintah Allah Bapa. Dia mau datang dalam dunia untuk menebus orang-orang berdosa. Dan dia sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Bahkan Yesus Allah juga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kita melihat 2 orang ini jelas, maka kalau mereka hidupnya berkenan di hadapan Allah, itu sudah wajar. Karena hidup mereka itu sangat-sangat baik di hadapan Allah, baik Henokh maupun Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita belajar dari Daud, Bapak Ibu. Kalau kita baca Daud, kehidupan Daud, apakah layak Daud itu disebut orang yang berkenan di hadapan Allah? Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita lihat kehidupan Daud, itu dia pernah jatuh dalam dosa,
bukan cuma jatuh dalam dosa, dia juga berzina dengan seorang perempuan dan membunuh suami dari perempuan tersebut. Kalau kita baca di sini katakan seperti ini ya, dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9, di mana pada waktu Nathan berkata pada Daud, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Bapak yang kasih Tuhan, kita lihat di sini Bapak Ibu. Daud itu hidupnya itu boleh dikatakan apakah pantas dia dikatakan hidup berkenan di hadapan Allah. Karena kalau kita lihat, dia itu sama sekali nggak benar hidupnya Bapak Ibu. Di mana dia itu pernah berdosa di hadapan Tuhan, kemudian juga dia pernah melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di mana dia itu berzina dengan seorang perempuan bernama Batseba, bahkan juga membunuh akan suaminya. Tapi heran, kalau kita baca Kisah Rasul 13:22 dikatakan, Daud itu adalah seorang berkenan di hati Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Pertanyaan kita sekarang, apa yang ada dalam diri Daud sehingga dia bisa dikatakan orang yang berkenan di hadapan Allah? Padahal dosanya begitu luar biasa, berzina, membunuh lagi. Nah kita lihat sekarang fokus kita pada kehidupan Daud setelah dia berzina di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Itu membuat dia itu kemudian disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Apa yang menjadikan Daud hidup yang berkenan di hati Allah Bapak Ibu? Yang pertama, ketika dia itu betul-betul sadar dia itu jatuh dalam dosa, dia itu menyatakan pertobatannya dengan sungguh-sungguh. Dan sama sekali dia tidak mencari kambing hitam atau mencari orang lain untuk bisa membela diri. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Jadi ketika pada waktu itu Nathan diutus oleh Allah menegur Daud dengan memberikan suatu perumpamaan. Ada seorang yang miskin punya 1 ekor domba, kemudian ada seorang kaya yang punya banyak domba. Tapi ketika datang seorang tamu, maka orang kaya tersebut sayang untuk menyembelih dombanya sendiri. Dia mengambil domba orang miskin tersebut disembelih. Waktu mendengar itu, Daud begitu marah sekali. Dia mengatakan orang seperti ini layak mendapat hukuman. Waktu dia berkata seperti itu, maka Nathan mengatakan, engkaulah orang itu, baginda raja, yang telah melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak dan Tuhan, waktu dia mendapat teguran seperti itu, bagaimana respon dia Bapak Ibu? Kita lihat di sini ayat berikutnya. 2 Samuel 12:13 dikatakan, dia langsung berlutut di hadapan Tuhan, kemudian dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ada suatu penyesalan yang luar biasa Bapak Ibu. Kemudian juga kalau kita baca Mazmur, itu sebagai suatu paralelnya, di mana suatu ungkapan doa Daud ketika dia itu mengakui dosa-dosanya, dia berkata seperti ini, Tuhan, kasihanlah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Lihat Bapak Ibu, di mana waktu Daud membaca doa, dia betul-betul menyesali perbuatannya, dia betul-betul menyesali aku ini orang berdosa, dan minta ampun kepada Tuhan. 3 kata kerja yang dia katakan di sini, coba kita perhatikan. Yang pertama, waktu dia datang kepada Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, hapuskan pelanggaranku. Aku telah melanggar perintah-Mu Tuhan. Aku telah melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni aku, hapuskan semuanya itu. Yang kedua dia mengatakan, Tuhan, bersihkan aku dari kesalahanku. Aku sudah bersalah, aku sudah melanggar perintah-Mu, aku sudah berzina dengan seorang perempuan, aku sudah membunuh seorang suami dari perempuan tersebut, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Aku sudah bersalah, bersihkan akan segala kesalahanku tersebut. Kemudian juga yang ketiga dia mengatakan, Tuhan, tahirkan aku dari dosaku. Aku sudah sangat berdosa di hadapan-Mu Tuhan, telah melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku telah melanggar perintah-Mu. Sekarang tahirkan aku, kuduskan aku Tuhan akan segala dosa-dosaku. Dan kalau kita lihat doa dari Daud ini, sama sekali dia tidak mencari kesalahan orang lain. Dia sama sekali nggak membela diri. Dia mengaku segala dosa-dosanya, bahwa aku sudah berdosa, ampuni akan segala dosa-dosaku. Sekarang kita bandingkan Bapak Ibu dengan Saul. Ketika Saul itu diperintahkan Allah untuk memerangi orang Amalek, di mana Allah mengatakan, waktu engkau bisa menumpas orang Amalek, maka kamu bisa membunuh semua orang di Amalek tersebut, dan juga membunuh semua binatang ada dalam kota itu. Ketika pertempuran terjadi, dan Saul bisa memenangkan pertempuran itu, apa yang dilakukan? Dia melanggar perintah Tuhan Bapak Ibu. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan beritakan. Malah dia itu membiarkan Raja Gag, rajanya orang Amalek tetap hidup.
Kemudian juga dia membawa pulang kambing domba yang gemuk-gemuk, dibawa pulang dan gak dimusnahkan pada waktu itu. Waktu melihat hal itu, mungkin itu hal yang sepele, tapi di hadapan Allah itu sangat-sangat melanggar perintah Tuhan. Allah sudah berikan perintah pada dia, tapi dia melanggarnya. Allah begitu kecewa pada Saul, dan dia mengatakan pada Samuel, aku kecewa pada Saul. Aku akan mencari orang lain untuk bisa menggantikan Saul sebagai raja atas Israel. Sekarang kamu pergi, tegur akan Saul apa yang dia lakukan. Nah Bapak Ibu, waktu Samuel datang kepada Saul, kemudian Samuel menegur akan perbuatan Saul, apa yang dia lakukan? Dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Dia berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kau kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Kita lihat. Waktu dia sudah berdosa, sudah betul-betul dia kata, aku telah berdosa, tetapi Tuhan, aku berdosa itu ada alasannya, karena aku takut kepada rakyat. Bapak dikasih Tuhan, itu satu tindakan yang sangat konyol bagi seorang raja yang bernama Saul. Dia sudah mengaku dirinya itu sudah berdosa, sudah bersalah, tapi dia masih mencari kambing hitam. Dia mengaku bersalah, tapi nggak 100% mengaku kesalahannya. Dia mengatakan orang Israel yang memaksa aku berbuat seperti itu. Dan celakanya lagi dia memberi alasan seperti ini. Tetapi aku takut kepada rakyat. Bapak Ibu, itu ada kesalahan fatal bagi Saul. Sebagai seorang anak Tuhan, tidak seharusnya dia takut kepada manusia. Dia harus takut kepada Tuhan. Tapi waktu dia melanggar perintah Tuhan, dia katakan, karena aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Bapak dikasih Tuhan, apakah layak seorang dipilih Tuhan sebagai orang beriman? Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Itu terjadi pada Saul Bapak Ibu. Bahkan kalau kita berikutnya lagi, alasan berikutnya kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 15, ayat 30 Bapak Ibu. Waktu itu Samuel begitu marah, langsung akan meninggalkan Saul pada waktu itu. Tapi Saul mengatakan, Pak Samuel, tolong, aku sudah berdosa, sekarang tunjukkan hormatku pada sekarang di hadapan para tua-tua bangsaku, di hadapan orang Israel. Kamu jangan meninggalkan aku. Bersama-sama dengan aku lagi, maka akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kita lihat Bapak Ibu, yang saya garisi warna biru itu menunjukkan Saul masih begitu berat pada pandangan manusia. Yang pertama, dia lebih taat pada Allah, dia lebih taat pada manusia daripada kepada Allah. Yang kedua, dia takut kalau dilihat oleh manusia itu enggak benar. Maka dia minta Samuel untuk tidak meninggalkan dia. Beri aku muka di hadapan orang-orang itu, supaya aku tidak jadi malu. Kemudian dia mengatakan, kalau engkau sudah berbuat seperti itu, maka aku akan sujud kepada Tuhan Allahmu. Artinya, kalau misalnya nanti Samuel enggak bersama-sama dengan dia, mungkin dia tidak lagi sujud kepada Tuhan. Bapak yang Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Saul pada waktu itu. Awal kejatuhan dia itu karena dia hidupnya tidak takut kepada Tuhan, tapi takut kepada manusia. Seringkali kita pun bisa berbuat seperti itu. Kita seringkali waktu berbuat dosa, melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena kita takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita nggak mungkin jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Tapi karena kita takut kepada manusia, seringkali kita bisa jatuh dalam dosa. Dan itu awal kehancuran kita, sama seperti Saul. Awal kehancuran dia, waktu dia tidak lagi takut kepada Allah, Bapak Ibu. Amsal 1 ayat 7 dikatakan seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita lihat, orang yang takut kepada Tuhan itu ada permulaan pengetahuan. Orang seperti itu akan ingat perintah Tuhan, akan hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan juga tidak taat pada didikan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Saul. Mengapa akhirnya dia jatuh, kemudian disingkirkan oleh Tuhan? Karena hidupnya itu tidak takut kepada Tuhan. Dan itu sama saja dengan hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Waktu dia berdosa, dia tidak langsung mengakui dosa-dosanya, tapi dia masih mencari kambing hitam. Supaya dia masih kelihatan nggak salah 100%. Ada sebab lain mengapa dia berbuat salah seperti itu. Mungkin kita bisa lihat juga alasan seperti yang kejadian Adam dan Hawa waktu dia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Ketika Allah tanya, mengapa kamu makan buah pengetahuan itu? Apa jawaban dari Adam? Dia berkata seperti ini. Perempuan yang telah kau tempatkan di sisiku, itulah dia memberi buah itu kepadaku. Aku makan, sekarang aku jatuh dalam dosa. Jadi alasan
cari kambing hitam supaya kelihatan tidak salah di hadapan Allah. Demikian juga yang wanita tersebut yang Hawa juga mengatakan, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Itulah manusia Bapak Ibu. Seringkali kita melempar tanggung jawab kita pada orang lain untuk menunjukkan aku ini sebagai orang yang gak berdosa, orang yang benar, gak salah 100% dan sebagainya. Di hadapan Allah itu sangat tidak berkenan di hadapan Allah. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita harus ingat, harus sadar. Kita jangan pernah kemudian kita melupakan akan apa yang diberitakan Tuhan kepada kita. Kalau kita memang berdosa, kita memang bersalah, datang ke hadapan Allah, minta ampun kepada Tuhan. Jangan cari alasan yang tidak lagi. Percuma Bapak Ibu. Karena Allah mengetahui siapa apa yang kita lakukan. Apapun yang kalau kita sampai kemudian tergoda oleh orang lain, itu juga bukan kesalahan mereka, juga kesalahan kita. Mengapa kita kemudian mudah tergoda berbuat seperti itu? Kalau Daud sama sekali berbeda. Waktu dia berdosa, dia mengaku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia tidak mengatakan Tuhan, tetapi karena Batsyeba menggoda aku. Enggak berkata seperti itu. Tetapi karena Batsyeba itu mandi di sana, jadi aku tergoda berbuat zina. Enggak berkata seperti itu lagi. Dia langsung mengatakan berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan aku berdosa di hadapanmu. Ampuni aku, ampuni kesalahanku. Itulah yang diharapkan oleh Allah untuk kita lakukan. Itu sebabnya mengapa Daud itu disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Karena dia betul-betul waktu dia berdosa, dia mengakui dosa-dosanya tanpa mencari lagi kambing hitam untuk membenarkan dirinya sendiri. Ingat Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai manusia, anak-anak Tuhan khususnya, kita jangan kemudian takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Yesus pernah berkata seperti ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak dikasih Tuhan, kita adalah manusia yang begitu lemah. Kita seringkali bisa jatuh dalam dosa. Namun waktu kita jatuh dalam dosa, jangan kemudian kita mencari kambing hitam untuk membenarkan diri kita sendiri. Itu yang Allah tidak kehendaki. Kita belajar Bapak Ibu untuk bisa menerima, menyadari dan mengakui segala dosa-dosa kita. Saya bertemu dengan salah seorang teman saya waktu SMA yang lalu. Kami sempat berbincang-bincang, sudah lama kami tidak bertemu. Kemudian dia menceritakan pengalaman dia sebagai seorang pemuda pada waktu itu. Karena sekarang kehidupan keluarganya, rumah tangganya agak sedikit kacau. Dia mengatakan, semua terjadi itu memang karena kesalahanku. Mungkin kamu nggak tahu, Hen, tapi saya cerita sekarang ini. Waktu saya berpacaran, kami sempat berhubungan sebagai suami istri beberapa kali. Dan waktu saya diberkati, saya sama sekali tidak mengaku pada pendeta untuk mengatakannya. Sekarang dampaknya seperti ini. Saya bisa terima, ini mungkin hukuman Tuhan dari saya. Bapak ini kasih Tuhan, itulah yang kita lakukan. Waktu kita jatuh dalam dosa, jangan mencari alasan untuk membenarkan diri. Enggak ada alasan Bapak Ibu. Semua kembali pada kita. Belajar seperti Daud, supaya hidup kita bisa berkenan di hadapan Allah. Tuhan, aku datang kepadamu. Aku akui, aku berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosaku. Tanpa lagi mencari kambing hitam untuk membenarkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa Daud itu bisa dikatakan hidup berkenan di hati Allah? Karena waktu Daud menerima hukuman dari Tuhan, dia dengan lapang dada menerimanya tanpa protes kepada Tuhan. Waktu Allah menghukum dia karena dosa yang dia lakukan, dia sama sekali nggak marah, dia sama sekali nggak protes karena dia sadar, aku sudah bersalah. Maka sudah selayaknya aku mendapat hukuman dari Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita baca di sini. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang keempat. Di mana pada waktu itu Nathan berkata pada Daud, walaupun demikian waktu dia sudah mengaku dosa di hadapan Allah. Kemudian Nathan mengatakan, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi Bapak Ibu, ketika mereka berhubungan dengan Batsyeba, Batsyeba mengandung. Kemudian Tuhan mengatakan anak yang dikandung di luar pernikahan, di luar resmi itu akan meninggal waktu dia dilahirkan. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, waktu proses penantian kelahiran anaknya, Daud berdoa puasa kepada Tuhan. Dia berdoa minta belas kasihan supaya anaknya itu jangan dihukum mati. Beri kesempatan supaya hidup dia bisa merawatnya. Tapi apa yang dikatakan? Allah tetap menjatuhkan hukumannya.
anak itu akhirnya mati, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana respon Daud waktu anaknya meninggal dunia? Dikatakan seperti ini. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Bapak yang Tuhan, waktu Daud sebelum anaknya mati, dia berdoa puasa, dia minta belas kasihan Tuhan agar anaknya bisa disembuhkan, tidak mati. Tapi betul waktu anaknya betul-betul mati, dia sama sekali nggak protes kepada Tuhan. Dia terima dengan lapang dada. Bahkan dikatakan dia bangun dari rasa dukanya, kemudian dia mandi, kemudian dia berurap dan bertukar pakaian. Dia pulang dan dia makan. Tapi sebelumnya dia menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu. Waktu dia menerima hukuman, dia sama sekali nggak protes kepada Tuhan, nggak marah kepada Tuhan. Seringkali kalau kita mendapat hukuman dari Tuhan, meskipun kita bersalah, Bapak Ibu, kita masih protes, kita masih nggak terima. Aku sudah minta ampun kepadamu Tuhan, kenapa aku masih mendapat hukuman seperti ini? Seringkali kita bisa berkata seperti itu. Tapi Daud tidak, dia terima semuanya dengan lapang dada tanpa ada protes sama sekali. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu, hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Daud itu luar biasa, mengerikan sekali. Kita akan lihat bersama, Bapak Ibu. 2 Samuel 12 ayat 10, pada waktu itu Nathan berkata seperti ini. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Dikatakan bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Artinya nanti anak-anak Daud itu akan mati oleh pedang. Dan betul digenapi, Bapak Ibu. Kalau kita baca pasal selanjutnya, Amnon itu anak dari Daud, dibunuh oleh Absalom. Itu adalah saudara tiri, jadi beda ibu. Karena pada waktu Amnon memperkosa Tirsa, kemudian dia terima Absalom kakaknya itu, kemudian membunuh akan Amnon, adik tirinya sendiri. Kemudian Absalom ini dibunuh juga oleh Yoab ketika dia berontak untuk menggulingkan tahta Daud. Dan waktu dia lari di hutan, kemudian rambutnya itu tersangkut di pohon, kemudian dibunuh oleh anak buah Daud yang bernama Yoab. Anaknya mati. Kemudian juga Adonia juga mati, dibunuh oleh Benaya, itu juga anak dari Daud. Jadi ada beberapa hukuman yang diberikan Allah kepada Daud karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Waktu dia terima seperti itu, Daud juga bisa terima dengan lapang dada tanpa protes kepada Tuhan karena dia tahu ini sebagai dampak aku sudah berdosa kepada Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, hukuman apa yang diterima oleh Daud, Bapak Ibu? Ketika pada waktu itu Daud mendengar ada orang mendengar waktu Nathan menyampaikan cerita, dia marah pada orang kaya yang mengambil domba orang miskin tersebut. Lalu dia berkata seperti ini. Dan anak domba itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Dia mengatakan orang seperti ini yang telah merampas domba orang lain, maka domba itu harus dikembalikan 4 kali lipat pada orang miskin tersebut. Dan itu digenapi dalam kehidupan Daud sendiri. Di mana 4 anaknya meninggal dan semuanya anak dari Daud semua. Yang pertama yaitu anak dari Batseba yang lahir waktu dia meninggal dunia. Yang kedua yaitu Amnon yang saya ceritakan tadi. Yang ketiga Absalom. Yang ketiga adalah Adonia. Meninggal. Apa yang dikatakan Daud tentang hukuman tersebut terjadi dalam kehidupan dia. Karena kesalahan yang dia lakukan, Bapak Ibu. Tapi bagaimana sikap Daud waktu dia melihat anaknya mati semua? Dia terima semuanya dengan satu kesadaran. Ini memang kesalahanku. Dia sama sekali nggak protes kepada Tuhan, Bapak Ibu. Itulah Daud yang kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari. Itu sebabnya dikatakan orang ini adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, yang lebih mengerikan lagi. Pada waktu itu Nathan mengatakan seperti ini. Beginilah firman, itu masih dalam konteks Nathan marah kepada Daud. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Apa dikatakan ini tergenapi, Bapak Ibu. Dalam 2 Samuel 16 ayat 22 dikatakan, maka dibentangkan kemah bagi Absalom di atas soto itu, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Mengerikan, Bapak Ibu. Hukuman demi hukuman diberikan kepada Daud ketika dia jatuh dalam dosa seperti itu. Bagaimana sikap Daud waktu dia menerima semuanya itu?
dia sama sekali nggak protes kepada Tuhan, dia terima dengan lapang dada. Nah dia tahu ini ada hukuman dari Tuhan. Itu sebabnya mengapa Daud dikatakan orang yang berkenan di hadapan Allah. Bapak yang kasih Tuhan, waktu kita jatuh dalam dosa, Allah penuh kasih juga penuh adil. Penuh kasih, dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tapi penuh keadilan, dia akan menghukum segala perbuatan dosa kita. Ada dampak yang harus kita hadapi. Dan waktu hukuman demi hukuman diberikan pada kita, saudara, jangan pernah protes kepada Tuhan. Semuanya itu ada kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada sama seperti Daud. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pernah kita jatuh dalam dosa, jangan pernah kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Karena dampaknya itu luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus berhati-hati sebagai anak-anak Tuhan, supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Allah. Kalaupun kita sudah jatuh dalam dosa, kita mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan kita jangan lagi mencari kambing hitam. Dan kita juga jangan protes kepada Tuhan waktu hukuman diberikan pada kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Allah? Nah, Daud betul-betul menjaga kekudusan hidupnya, tidak mengulang dosa yang sama. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, waktu Daud sudah betul-betul menyadari dia berdosa, berzina dengan Batseba, dia berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Dan betul-betul dilakukan Bapak Ibu. Pada masa tuanya, waktu itu Daud ada suatu penyakit di mana dia bisa kedinginan sekali. Kalau kita baca 1 Raja-Raja nanti, itu pasal 1. Dia ada kedinginan luar biasa dalam kehidupan dia, Bapak Ibu. Lalu anak buahnya itu mengatakan lebih baik dicarikan seorang perempuan, seorang wanita, seorang perawan untuk menemani Raja Daud supaya dia nggak kedinginan, supaya menjadi hangat. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatilah Abisak sang Sunem lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan main dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Jelas Bapak Ibu, Daud jatuh pada lubang pertama, dia tidak mengulangi lagi pada jatuh pada lubang yang kedua, yang sama. Tidak, dia betul-betul bertobat. Meskipun ada kesempatan, saya percaya ketika ayat ini ditulis itu tanpa ada tujuan. Tapi tujuannya itu menunjukkan siapa Daud sebetulnya. Dia betul-betul menjaga kekudusan hidupnya. Mungkin mengatakan, oh dia masih sudah tua lah, tak bisa berbuat apa-apa. Tidak, mungkin masih bisa ada kekuatan. Tapi sengaja di mana firman Tuhan mengatakan, dia tidak bersetubuh karena dia komitmen dengan janjinya. Dia nggak mau lagi terulang, dia jatuh pada dosa yang sama. Dia betul-betul menjaga kekudusan hidupnya. Itu sebabnya dikatakan, orang ini hidup berkenan di hati Allah. Ada sebuah video klip Bapak Ibu, cukup singkat, mungkin bisa tayangkan, silakan. Video ini singkat tapi mempunyai makna yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena seringkali kita jatuh dalam dosa yang sama, kita ulangi terus di hadapan Allah tanpa ada penyesalan sama sekali, dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, di mana kita melihat Bapak Ibu, seekor domba masuk dalam lubang ketika ditolong oleh seorang anak laki-laki, dilepaskan. Anak itu lari lagi, domba itu lari lagi dan masuk lubang yang sama lagi. Ini menunjukkan Bapak Ibu, manusia seringkali berbuat seperti itu. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita diampuni. Kita ulangi lagi perbuatan dosa itu dalam lubang yang sama. Sehingga itu sangat membuat Allah marah kepada kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, kalau kita ingin berkenan di hati Allah, waktu kita diampuni segala dosa-dosa kita, jangan ulangi lagi. Jangan masuk dalam lubang yang sama, jangan bodoh seperti seekor keledai atau seekor domba. Kita sadar, dosa itu sudah menjatuhkan kita, sudah memberikan hukuman pada kita, jangan diulangi lagi. Karena itu akan berakibat fatal bagi kita. Sebagai penutup, saya kisahkan seorang ini. Kalau Bapak Ibu lihat akan orang ini, siapakah dia sebetulnya Bapak Ibu? Seorang pria, seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh tato, Bapak Ibu. Wajahnya juga penuh dengan tato. Siapa dia sebetulnya Bapak Ibu? Dikatakan dia itu ada seorang pendeta, Agus Sutikno, sang pendeta jalanan.
Kok bisa orang seperti itu jadi pendeta? Kalau kita lihat orang ini memang tampilannya cukup nyentrik seperti rocker. Dia pakai celana jeans, pakai sepatu yang lastan tinggi, kemudian dia pakai baju yang seperti nyentrik seperti itu. Dikatakan hidupnya pada masa lalu itu begitu kelam. Dia pernah menjadi seorang gelandangan sebagainya, sehingga tubuhnya penuh dengan tato itu menunjukkan bagaimana hidup dia di masa lalu. Dan memang sengaja dia tidak menghapus tato tersebut sebagai wujud siapa aku sebetulnya pada masa lalu, tapi Allah telah mengubah hidup dia. Nah, ketika dia dipanggil oleh Allah, dia bertobat, dia memutuskan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Tapi dia nggak mau di gereja. Dia menjadi seorang pendeta di jalan-jalan di mana tujuan dia itu menginjili atau menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Para janda, para gelandangan, para banci atau waria, dia tolong semua. Anak-anak yang lahir di luar nikah, dia tolong semua. Bahkan dia bisa mendirikan sebuah yayasan untuk menolong mereka. Kita melihat Bapak Ibu, seorang yang hidupnya begitu kotor di masa lalu, tapi ketika dia bertobat, dia betul-betul membersihkan dirinya dan dia tidak mau mengulangi lagi hidupnya di masa lalu. Dia menjadi seorang anak Tuhan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah Bapak Ibu Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kita sebagai manusia tidak lepas dari perbuatan dosa. Kita mungkin bisa pernah jatuh dalam dosa, berbagai macam dosa pernah kita lakukan. Tapi ketika kita sudah percaya Tuhan, bertobatlah, hiduplah benar di hadapan Allah. Sama seperti Daud, supaya hidup kita berkenan di hati Allah, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya kami senantiasa belajar seperti Daud ya Tuhan. Waktu kami jatuh dalam dosa, kami menyadari akan segala dosa-dosa kami. Kami mengakui semuanya itu ada kesalahan kami. Sehingga kami tidak mencari orang lain supaya kami hitam untuk membenarkan kami. Kami juga betul-betul menyesal tidak mengulangi lagi perbuatan dosa kami. Sehingga hidup kami betul-betul berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan ketika hukuman Kau berikan pada kami pun tidak protes, tidak marah. Karena kami tahu sudah selayaknya kami mendapat hukuman dari Tuhan atas segala dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan. Tuhan, terima kasih untuk Daud yang menjadi teladan bagi kami. Dalam kehidupan Daud boleh menuntun kehidupan kami sebagai orang percaya untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah-perintah-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk boleh mengikuti perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan hati dan juga diri dengan baik selama 2 minggu ini, silakan untuk bisa mengambil roti dan anggur perjamuan. Bagi Bapak Ibu yang sudah terima CD dan juga ada baptis dewasa, silakan untuk menerima roti dan anggur perjamuan yang sudah Bapak Ibu terima di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kembali saya ingatkan bahwa waktu kita mengenang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena kasih Tuhan, hidup kita itu ada pengharapan. Karena kasih Tuhan, masa depan kita terjamin. Ada surga yang menanti kita. Karena kasih Tuhan, kita yang dulu merupakan musuh Allah, seteru Allah, dipersatukan. Dan kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa memeriksa diri Bapak Ibu masing-masing. Mari kita mengintrospeksi kehidupan kita. Dosa apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tuhan berkenan menguduskan dosa-dosa kita. Dan kita bertekad seperti Daud, tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa itu. Sehingga bisa mendatangkan hukuman bagi kita. Kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kita yang telah mati bagi kita orang-orang berdosa, sehingga kita diselamatkan oleh kasih-Nya, hidup kita ada pengharapan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menghapus segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau telah datang dalam dunia, mati bagi kami orang-orang berdosa. Sehingga kami Engkau layakkan. Engkau yang dulu merupakan musuh-Mu, sekarang Engkau menjadikan sebagai anak-anak-Mu, sebagai sahabat-Mu, sebagai hamba-Mu.
Terima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa belajar untuk berkomitmen tidak mengulangi dosa-dosa kami lagi. Kami senantiasa hidup bagaimana memikirkan hidup berkenan di hadapan Allah. Hidup yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sehingga hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kuduskan kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan pada pagi hari ini. Kuduskan kami Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami akan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara, pada malam sebelum Yesus disalibkan, dia mengajak murid-muridnya untuk makan malam bersama. Di mana pada malam itu semua bangsa Israel memperingati hari Paskah. Mereka semua bersyukur kepada Allah karena telah menyertai mereka, menuntun mereka bebas sebagai budak dari Mesir dan mereka bisa tinggal di tanah Kanaan. Mereka juga bersyukur kepada Tuhan, pada Allah. Karena di hari itu ketika tulah ke-10 diberikan dengan darah anak domba di pintu mereka masing-masing, maka anak sulung orang Israel tidak ikut dibinasakan. Nah, sebagai momen mereka senantiasa memperingati tiap tahun akan momen event peristiwa ini. Sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan dan juga mengenang kembali kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai anak-anaknya. Malam itu Yesus bersama dengan murid-muridnya makan malam bersama. Dalam perjamuan itu Yesus mengambil sebuah roti. Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa. Kemudian dia memberkatinya. Setelah itu dia memecah-mecahkannya. Dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan yang berisi anggur. Kembali dia mengucap syukur kepada Allah Bapa dan memberkatinya. Kemudian dia memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan roti dan anggur yang telah dibagikan pada Bapak Ibu di rumah masing-masing. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu dan juga saudara untuk bangkit berdiri. Yang pertama saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa mengambil roti yang ada di cawan ini. Mari kita mengangkatnya Bapak Ibu. Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Setiap kali makan, ingatlah bahwa tubuhku tercabik-cabik untuk menebus dosa-dosamu. Bapak Ibu, mari dengan penuh ucapan syukur kita terima akan roti ini. Sekarang persilakan Bapak Ibu untuk bisa membuka akan anggur yang ada di balik roti tadi. Mari kita mengangkatnya. Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum, ingatlah bahwa darahku tercurah untuk menebus dosa-dosamu. Bapak, Ibu, dan juga saudara, mari kita terima anggur ini dengan penuh ucapan syukur atas kasih Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk duduk semeja perjamuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengenang kembali kasih-Mu kepada kami. Kiranya kasih itu bukan cuma kami kenang pada saat ini, pada waktu ikut perjamuan kudus, tapi setiap hari, setiap saat, dimanapun kami berada, kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu Tuhan. Karena waktu kami mengingat kasih Tuhan, kami boleh hidup, menjaga hidup kami dalam kekudusan. Kami boleh senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami merasakan anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara, kita akan memasuki doa syafaat. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bagi tim multimedia, baik di gereja kita maupun di gereja lainnya, di Rayon maupun PSPI. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan kepada para anak-anak muda, di mana mereka telah memberikan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk membantu jalannya ibadah online. Sehingga setiap minggu kita bisa mengikutinya. Tiap minggu mereka harus datang ke gereja, saudara. Itu sebabnya kita harus senantiasa mendoakan mereka supaya Tuhan memberi kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan yang kedua, kita juga berdoa pula untuk para guru-guru sekolah minggu yang dengan setia mengajar pada anak-anak sekolah minggu, baik melalui media Zoom maupun yang lainnya. Kita serahkan juga mereka ke dalam tangan Tuhan, Tuhan beri kesehatan kepada mereka. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk tim multimedia dan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Untuk pimpinan-Mu kepada anak-anak muda Tuhan. Dalam masa pandemi ini kami boleh melihat begitu banyak anak muda yang tergerak hatinya untuk memberikan sumbangsi tenaga mereka, kepandaian mereka untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami dan juga di pos PI maupun rayon yang lainnya. Di mana mereka telah memberikan waktu mereka untuk bersama-sama kami, memikirkan bagaimana merekam, kemudian juga menguploadnya, apa yang dilakukan, dan juga anak-anakku yang telah mengadakan live streaming juga di beberapa rayon dan juga pos PI. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, beri kepada mereka kesehatan, kekuatan juga, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Karena melalui mereka, maka setiap minggu kami bisa mengikuti ibadah tanpa absen. Kami bisa mengikutinya dengan nyaman. Itu adalah karena mereka mau memberikan waktu mereka, tenaga mereka kepada-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Kami juga berdoa pula untuk guru-guru sekolah minggu, yang dimana mereka telah memberikan waktu mereka, tenaga mereka untuk mengajar anak sekolah minggu. Bahkan mereka juga bisa memberikan waktu mereka melalui media Zoom untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak sekolah minggu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, supaya Tuhan boleh berkati mereka, pimpin mereka Tuhan, melewati masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini. Dan mereka senantiasa juga bersandar kepada Tuhan. Masa depan mereka yang masih muda-muda kami serahkan dalam tangan. Mereka percaya Tuhan senantiasa akan menopang dan juga menyertai mereka. Nah, saudara, berikutnya kita akan berdoa bagi negara kita Indonesia. Kita mengetahui minggu lalu ada sebuah kapal selam yang tenggelam dan memakan banyak korban, kurang lebih ada 50 awak yang meninggal dunia. Kita berdoa untuk keluarga yang tinggalkannya, supaya Tuhan beri kekuatan penghiburan kepada mereka. Kita juga berdoa pula untuk bencana yang terjadi di NTT yang masih belum terselesaikan. Masih banyak anak-anak Tuhan di sana juga yang kehilangan akan firman Alkitab. Mereka juga kehilangan gereja mereka, harta mereka juga lenyap semuanya. Dari kesaksian yang saya baca, meskipun mereka kehilangan harta mereka tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Meskipun mereka kehilangan keluarga mereka masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang mereka sayangkan waktu mereka kehilangan Alkitab. Mereka begitu kehilangan karena mereka tidak bisa lagi baca Alkitab. Kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan lebih banyak menggerakkan anak-anaknya untuk bisa membantu kebutuhan mereka
dan juga bisa mendistribusikan Alkitab yang baru untuk mereka baca. Kita juga berdoa bagi para hamba Tuhan di sana, di mana mereka juga kehilangan buku-buku mereka, Alkitab mereka, supaya Tuhan tolong mereka juga. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami juga berdoa pula untuk anak-anak-Mu yang ada di NTT, di mana mereka sekarang menghadapi kesulitan Tuhan. Mereka kehilangan akan harta mereka, keluarga mereka juga, rumah mereka. Mereka sehidup sepertinya tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan yang mereka bawa cuma pakaian ada melekat di tubuh mereka. Kami mohon kepada-Mu Tuhan supaya Tuhan beri tolong mereka, berbelas kasihan kepada mereka. Kami juga bersyukur kalau banyak anak-anak Tuhan yang tergerak hatinya untuk bisa menolong mereka. Kiranya pertolongan-pertolongan itu pun bisa sampai pada tujuannya, tepat pada sasarannya, sehingga mereka bisa terpenuhi apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa pula untuk daerah terpencil yang kadang-kadang sulit dijangkau, supaya Tuhan juga buka jalan untuk bagi mereka. Kami serahkan juga bagi anak-anak Tuhan yang kehilangan Alkitab mereka begitu rindu untuk bisa membaca kembali. Dan bila Tuhan juga menggerakkan lebih banyak lagi anak-anak Tuhan untuk bisa memberikan Alkitab mereka pada anak-anak-Mu ini. Demikian juga para hamba Tuhan di sana, Tuhan juga beri tolong mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa akan menyertai mereka, juga menuntun mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Kami percaya Engkau akan menjawabnya sesuai kehendak dan juga rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan segenap orang percaya di sepanjang zaman, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kubawa syukurku. Takkan pernah kubawa. Takkan pernah kubawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu.
terbaik untuk Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Dia. Terlebih daripada itu, biarlah setiap kita pun rindu untuk mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebab itu adalah ibadah yang sejati. Ku bawa syukurku, bagimu Tuhan, ku persembahkan bagimu, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik dari kami Tuhan, selain yang terbaik, selamanya ku kan selalu di surga. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Kau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh kembali memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini adalah yang terbaik dari setiap kami Tuhan, dan biarlah setiap kami pun boleh memberinya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau Allah yang berkenan memakai persembahan kami hanya bagi alat kemuliaan-Mu saja. Kuduskan, sucikan persembahan kami Tuhan sehingga layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Dia
Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu kepada kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau telah sertai dari awal sampai dengan selesai. Tuhan, ampuni kami kalau dalam ibadah ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kau senantiasa menuntun mereka. Bila mereka sebagai orang-orang percaya, mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma pendengar. Sehingga hidup mereka bisa memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka. Bapak, Ibu, dan juga saudara kasih Tuhan, arahkanlah hati Bapak, Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan kiranya wajahnya menyinari kau, Tuhan memberi anugerahnya, damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.